Teman-teman, sahabat-sahabat provokasi sekalian, bahwa yang sharing kita ini tentu dari alumni oleh alumni untuk alumni, dan yang akan sharing pertama kali yaitu tentang finance, tentang wealth ya, wealth insight. Beliau adalah Mas Ahmad Ghazali. Saya biasa manggilnya Mas Agus. Beliau ini Leo batch kelima. Jadi kalau boleh dibilang batch awalun gitu, U-nya panjang ya. Beliau adalah seorang financial planners, jadi boleh dikepoin Instagramnya A__Ghazali. Kemudian dia seorang financial planner dan juga penulis buku Habiskan Saja Gajimu. Can you imagine habiskan saja gajimu? Bagaimana bisa? Nah, kita dengarkan saja strategi-strategi beliau, bagaimana wealth management dan juga insight untuk tahun 2022. Mas Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Agus, kita sambut dengan tepuk tangan. Yuk. Fadal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini pagi yang agak gerimis. Baru dengar 3 orang aja udah gerimis saya. Emang kadang saya juga agak kurang banyak komentar di grup. Kenapa? Karena kalau baca grup itu ya kalau nggak ketawanya ngakak ya gerimis gitu. Jadi ya udahlah mendingan diem aja deh. Nyimak itu jauh lebih bermakna dibandingkan banyak ngomong kalau di grup. Karena saya rasa apa yang disampaikan oleh teman-teman semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan kalau saya ngomong apapun mungkin kurang. Tapi begitu saya baca, aduh, nangisnya nggak tahan, ketawanya lebih nggak tahan lagi sampai guling-gulingan. Sekalinya ketawa aneh gitu ya, ketawanya sekalinya nangis ya nangis. Gitu. Ya, banyak saya juga ketinggalan berita akhirnya, tapi kemudian baca belakangan itu ternyata bisa lebih meresapi dibandingkan tahu saat itu juga gitu ya. Karena kalau tahu saat itu juga mungkin banyak kagetnya, mungkin banyak apa ya, banyak reaksi yang mungkin tidak bisa kita harapkan. Tapi begitu tunggu informasi itu sedikit lebih banyak, akhirnya bisa lebih tenang dalam menghadapi apapun. Nah, pekan lalu, 2 pekan lalu ya, sekitar 2 pekan lalu saya diminta untuk mengisi dan saya yes aja dulu walaupun belum tahu mau ngomong apa. Beberapa hari yang lalu saya masih tanya lagi, dikasih judul Wealth Insight. Saya tanya, insight apa yang diharapkan dari Wealth Insight? Gitu. Saya mohon insight apa yang diharapkan dari Wealth Insight? Karena bicara di sini, bicara keuangan, lebih sering bicara suatu hal yang terlihat dan suatu hal yang terhitung. Sedangkan bicara di sini itu lebih banyak bicara tentang makna. Makna itu tidak sulit untuk dihitung dan kadang bahkan tidak terlihat. Jadi sekarang saya mencoba membuat angka tanpa terlihat. Jadi pertanyaan pertama yang perlu kita pikirkan adalah what is wealth? Apa itu kekayaan? Apa itu kekayaan? Di salah satu buku yang cukup populer judulnya Money Psychology, dia bilang begini, wealth is what you don't see. Wealth is what you don't see. Ketika kita lihat di Instagram, di YouTube sekarang banyak yang what so called as telegram, artis telegram gitu ya, atau artis YouTube menunjukkan bisa beli mobil ini, bisa beli mobil itu, bisa beli makanan ini, makanan itu, kemudian mencoba makanan ratusan juta dibuat menjadi apalah gitu ya. Intinya suatu hal yang wow secara fantastis, secara value, secara nominal. Apakah itu wealth? Ketika seseorang menunjukkan ini rumah 5 miliar, apakah menunjukkan bahwa dia punya wealth senilai 5 miliar? Ketika dia menunjukkan saya punya mobil 2 miliar, apakah total bisa kita hitung dia punya wealth 7 miliar? Nah, menurut buku ini, Money Psychology, dia bilang begini, wealth is what you don't see. Ketika seseorang beli mobil 2 miliar, beli rumah 5 miliar, total 7 miliar, itu bukan wealth. Wealth adalah apa yang tersisa yang belum dia belanjain. Yang kelihatan sama kita, dia punya rumah, punya mobil, 7 miliar, itu adalah cuma menunjukkan dia pernah punya kekayaan 7 miliar.
Bukan dia punya kekayaan 7 miliar, tapi dia pernah punya kekayaan 7 miliar. Karena kekayaan itu sekarang sudah berubah menjadi barang spending, ya, barang spending. Baik itu mobil, kendaraan atau apapun juga. Jadi itu barang yang sudah habis di spending. Itu bukan wealth. Wealth menurut buku ini adalah apa yang tersisa yang belum dia belanjain. Itulah wealth. Tapi saya punya satu lagi referensi yang lebih menarik. Ketika ditanya seorang istri ketika ditanya oleh suaminya, kita punya makanan apa hari ini? Tadi pagi kita punya ini, dan ini. Yang ini sudah saya sedekahkan ke sana, yang ini saya berikan kepada tadi orang yang lewat, ternyata dia butuh bantuan, sehingga yang tersisa tinggal satu lagi. Lalu sang suami bilang begini, bukan istriku, yang justru milik kita itu yang sudah kamu kasih sama orang itu tadi, sama orang-orang lain. Yang sudah kamu sedekahin itulah yang milik kita sesungguhnya. That is the ultimate wealth. That is the true wealth. Nah, yang tersisa di meja makan kita sekarang ini, itu akan jadi sebentar ini saja jadi wealth-nya kita. Setelah kita makan, itu juga kemudian akan hilang. Ini merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini, kekayaan itu apa yang kita sedekahkan. Sedangkan apa yang kita makan itu akan habis, apa yang kita pakai itu akan usang. Nah, itulah wealth. Jadi bukan apa yang kita lihat orang pakai apa, bukan apa yang kita lihat orang punya apa, tapi secara duniawi adalah apa yang belum dia belanjakan. Dan secara realnya, secara ultimate wealth-nya adalah apa yang sudah dia belanjakan untuk nanti, di mana kita tidak bisa bertransaksi. Nah, kira-kira begitu. Dua referensi yang bisa teman-teman pakai. Kemudian saya pengen juga mengajak mundur 2 tahun terakhir. Karena terakhir kalau nggak salah kita bikin acara Live Outlook itu tahun 2000 awal ya, Januari kalau nggak salah. Dan sekarang 2022 baru ada lagi. Jadi kita harus mundurnya 2 tahun ke belakang. Apa sih yang terjadi 2 tahun belakang? Pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman pernah lihat angsa berwarna hitam? Kalau ditanya, pernah lihat soang gitu ya? Ya, angsa itu bahasa Indonesia yang kurang populer. Lebih populer disebutnya soang. Karena berasal dari bahasa Inggris swan. Nah, pakai lidah Indonesia jadi soang. Atau mungkin dari bahasa Belanda kali ya, soang gitu ya. Siapa yang pernah lihat soang? Atau pertanyaannya mungkin siapa yang pernah disosor soang? Nah, ini mungkin akan jadi ingat. Bauti itu ternyata pernah. Pernah disosor soang. Pertanyaannya, soang yang kita lihat warnanya putih atau hitam? Putih. Kebanyakan pasti lihat warnanya putih. Adakah di sini yang pernah melihat soang berwarna hitam? Atau melihat angsa berwarna hitam, ada yang pernah nggak? Selain di kebun binatang, lewat gitu. Belum pernah ya. Tapi pada kenyataannya, the black swan exists. Di dunia ini ada spesies soang memang berwarna hitam. Spesies angsa memang berwarna hitam, tapi itu sangat jarang. Dalam sebuah kerumunan, itu biasanya soang warna putih. Kalau kecuali dia ada ribuan soang, mungkin ada 1-2 kemudian berwarna hitam. Maka kemudian para ahli ekonomi meminjam istilah ini dengan istilah namanya the black swan, soang hitam atau angsa hitam. Fenomena yang jarang terjadi, tapi mungkin dan kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Fenomena itu disebut dengan the black swan atau fenomena angsa hitam. Kita nggak pernah prediksi itu, tapi ternyata kejadian juga kok, gitu kan? Ada juga. Sama seperti kita tidak pernah memprediksi akan ketemu soang berwarna hitam, tapi bisa jadi kita akan ketemu soang warna hitam. Kenapa? Karena di dunia ini ada soang berwarna hitam. Nah, kemudian para ahli ekonomi meminjam istilah ini sebagai sebuah fenomena ketika terjadi hal-hal yang tidak normal atau di luar kewajaran, misalnya krisis ekonomi. Dan itu yang kita alami 2020 dan 2021. Sebagian di antara kita sudah cukup umur. Nah, saya bilang cukup umur ya, karena tadi ada yang cerita mengenai Rano Karno. Ya berarti umur kita ya umur saya agak sedikit di bawah itu ya, di bawah Rano Karno ya. Kalau udah ceritanya Rano Karno berarti cukup umur
untuk mengalami krisis 98. Tapi saya rasa di sini nggak ada yang ngalamin krisis 1930, nggak ada ya. 1925, 1930 terjadi depresi besar, 1945, 19 terjadi kita baru merdeka, 1965 terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Saya rasa 1965 juga kita nggak ngalamin, tapi 1997, 98 saya rasa banyak di antara kita yang sudah ngalami. 97, 98, lalu kita menghadapi krisis lagi tahun 2008, lalu kita menghadapi lagi tahun 2015, lalu kita ketemu lagi krisis kemarin 2020. Yang bentuk krisisnya berbeda, daya goncangnya berbeda, gelombangnya sejauh mana juga berbeda. Ini Tante Tias ngaku-ngaku seumuran sama saya, mohon maaf saya tolak ya. Saya manggilnya sengaja Tante ya, biar menunjukkan bahwa saya masih jauh lebih muda kalau sama Tante Tias. Padahal sekarang udah jadi ade Tante Tias, jadi seiring waktu dia makin memuda. Kalau Tante Tias itu ade, saya jadi apa ya? Mungkin masih spirit doll kali ya. Jadi krisis apa yang kita lihat di krisis 97-98, apa yang kita lihat di krisis 2008, krisis 2015, bahwa akan selalu terjadi fenomena-fenomena krisis ekonomi atau disebut dengan bisa juga disebut dengan redistribusi kekayaan. 98 krisisnya adalah harga nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar. Apa yang kemudian disebut dengan pekerjaan yang aman pada saat itu adalah PNS tidak kehilangan pekerjaan, pegawai swasta hilang semua, pegawai swasta di perusahaan asing makmur, pegawai swasta di perusahaan lokal yang banyak impor hancur karirnya. Kemudian makanya angkatan-angkatan sesudah itu banyak mendewakan pekerjaan yang normal seperti misalnya pekerjaan yang dianggap dewa saat itu adalah PNS. Walaupun pada saat itu, dan yang paling dewa saat itu adalah karyawan PMA, karyawan perusahaan asing, level 2-nya adalah PNS. Walaupun saat itu juga PNS tidak mengalami kenaikan penghasilan cukup signifikan, sehingga kemudian ketinggalan. 97 mereka tidak kehilangan pekerjaan, 98 mereka tidak kehilangan pekerjaan, sementara banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi mereka nggak bisa ngikutin inflasi dari sisi gajinya. Baru setelah tahun 2000 ke atas, 2005 ke atas, baru gajinya bisa mengikuti inflasi. Sehingga beda lagi cerita. 2008 apa yang terjadi? 2008 yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan raksasa justru yang bangkrut. Perusahaan-perusahaan raksasa yang bangkrut. Perusahaan raksasa itu seperti yang dulu ada kita kenal too big to fail, itu bangkrut. Perusahaan asuransi terbesar di Amerika bangkrut. Perusahaan bank investment terbesar di Amerika bangkrut, nggak cuma satu, 3-4 bank terbesar di Amerika juga bangkrut. Jadi yang dulu kita bilang pekerjaan paling aman adalah jadi petani, ya 97-98 ternyata nggak aman. Pekerjaan paling aman adalah jadi PNS, 97-98 ketinggalan sama inflasi. Pekerjaan paling aman adalah jadi pengusaha, tutup gulung tikar 98. Oh, kalau gitu kerja di perusahaan yang sangat besar. Ternyata 2008 membuktikan perusahaan yang sangat besar, mereka justru malah bangkrut duluan di perusahaan-perusahaan besar. 2015 apa yang terjadi? 2015 adalah krisis surat utang. Di mana yang bangkrut di sini adalah negara. Bangkrutnya negara Yunani, negara Italia, yang terjadi kemudian penghematan besar-besaran, walaupun negara kalau bangkrut tetap pasti di bailout. 2015. Yang bangkrut adalah negara, surat utangnya nggak bisa kebayar. Jadi bekerja pada negara, di negara-negara tersebut ternyata sangat tidak aman. Amerika juga beberapa kali dana federalnya sempat belum disetujui, tapi dananya udah keburu habis gitu kira-kira. Sempat shutdown untuk pemerintah federalnya beberapa tahun kepemimpinan terakhir Trump. 2015, 2020 yang terjadi adalah bisnis yang mengandalkan pertemuan, bisnis yang mengandalkan sentuhan fisik, bisnis yang mengandalkan perkumpulan, yang mengandalkan interaksi langsung, itu kemudian juga terhantam habis. Apa benang merahnya dari apapun krisis yang terjadi? Apa yang disebut dengan pekerjaan aman? Apa yang disebut dengan source of income yang aman? Apa yang disebut dengan sumber income yang paling aman? Biasanya kan kita dapat wealth itu satu dari income pekerjaan. Dua, wealth berasal dari aset yang kemudian kita leverage hasilnya. Yang ketiga, kita bisa dapat income, ya bisa dapat wealth memang dari turunan. Ya tiga-tiganya ternyata tidak bisa diandalkan.
Lalu dari mana income sesungguhnya? Nah, di sini kita kemudian seharusnya 2 tahun terakhir ini kita mulai berpikir, income sesungguhnya itu dapat dari mana sih? Income sesungguhnya itu dapat dari mana sih? Apakah mengandalkan pekerjaan yang aman itu artinya wealth saya terjamin? Apakah investment yang mumpuni itu wealth saya terjamin? Apakah menyandarkan pekerjaan pada perusahaan sangat besar itu wealth saya terjamin? Ternyata krisis-krisis itu mengajarkan kita tidak ada yang namanya yang aman. Justru kita harus mencari yang tidak boleh berekspektasi bahwa segalanya akan aman. Dan kita tidak bisa mengandalkan hanya dari pemikiran manusia. Ada 2 kisah lagi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah seorang penguasa, seorang miskin. Dia orang miskin yang punya sepupu, itu seseorang yang doanya didengar. Lalu dia minta tolong sama sepupunya ini, tolong doakan saya jadi orang yang kaya raya dan berkuasa. Didoakan oleh sepupunya, lalu kemudian betul dalam waktu singkat dia menjadi kaya raya yang luar biasa kekuasaannya. Sampai-sampai kunci-kunci kekayaannya, dia punya kekayaan disimpan di sebuah ruangannya dikunci. Kuncinya itu, kunci-kunci kekayaannya itu, kunci-kunci berangkasnya, harus digotong oleh puluhan orang, saking banyaknya, saking beratnya itu kunci. Kalau kuncinya saja harus digotong puluhan orang, bagaimana gemboknya? Kalau gemboknya saja sebesar itu, bagaimana ruangan dan bagaimana isinya? Nah, orang ini bernama Korun, dia punya sepupu bernama Musa. Nabi Musa alaihissalam mendoakan dia menjadi orang kaya, dan betul dia jadi orang kaya. Kekayaannya sampai harus dipikul, kuncinya doang dipukul oleh puluhan orang. Dan ketika ditanya, apa yang menyebabkan kamu begini? Karena Tuhan menjadikanku seperti ini karena akalku. Nah, dia ditanya, apa yang membuat kamu jadi kaya? Karena akalku. Tuhan menganugerahkanku dengan akalku sehingga aku jadi orang kaya. Setelah dia ngomong begitu, apa yang terjadi? Yang terjadi dibenamkan ke dalam bumi. Ternyata akal tidak bisa dijadikan sebagai fondasi kekayaan kita. Di zaman yang tidak jauh berbeda, di tempat yang sama dengan zaman yang berbeda, ada seorang lagi, namanya Sulaiman alaihissalam, yang kekuasaannya ternyata jauh lebih luas dibandingkan dengan Korun. Karena tidak hanya menguasai harta, tapi juga menguasai wilayah, menguasai bangsa-bangsa, dan bukan cuma bangsa manusia, termasuk menguasai bangsa jin, menguasai binatang, menguasai bahasa binatang, yang bisa memindahkan istana dalam sekejap mata, yang punya kekuatan seperti avatar. Nah, seperti avatar. Kenapa? Korun itu diberikan mukjizat, Sulaiman diberikan mukjizat berupa angin yang bisa digerakkan oleh kemauannya dia, sehingga dia bisa bergerak sekejap mata. Kemudian dia punya mukjizat berupa tembaga yang bisa dialirkan kemana yang dia suka. Artinya bisa mengendalikan unsur angin, mengendalikan unsur tanah, unsur bumi, atau kalau dalam bahasa Chinese-nya adalah unsur logam pun dia kuasai, unsur api. Kemudian menguasai juga unsur air, karena jin-jin itu juga dipekerjakan untuk mencari mutiara, kekayaan. Oh, luar biasa. Avatar Eng kalah ini. Avatar Eng belum selesai ceritanya, yang ini udah selesai ceritanya. Ketika ditanya dari mana kekayaan, yang dia jawab adalah haza min fadli robbi. Ini semua dari fadilah dari Robku. Maka kekuasaannya bertahan lama dan dikenang sampai dengan sekarang. Kita mengenang Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai orang paling kaya di dunia yang sekarang belum pernah tertandingi kekayaannya. Tapi kita mengenal Korun sebagai hartanya yang ada di dalam bumi. Nah, itulah kalau kita cuma mengandalkan akal. Kita mengandalkan pekerjaan yang aman nggak bisa. Mengandalkan bisnis yang sustain nggak bisa. Mengandalkan aset nggak bisa. Semua ada resikonya. Tapi satu ternyata bisa terbukti. Haza min fadli robbi, itu yang paling aman. Ini semua adalah dari Robbi. Pengakuan seperti itu yang kita perlukan sekarang ini. Nah, menghadapi tadi krisis-krisis seperti ini, satu yang nggak boleh kejadian adalah yang namanya bingung atau galau. Saya izin, bisa share screen? Waktu saya berapa menit lagi ya? Masih ada ya? Masih ada. Bisa share, silakan. Oke, okay, bisa, Mas? Oke. Oke. Ini adalah
hal-hal yang harus kita, tantangan-tantangan dalam diri kita yang harus kita overcome, yang harus kita lalui ketika kita ingin menguasai kekayaan. Dan jika kita gagal menghadapi tantangan ini, maka kita akan berujung kepada yang paling bawah. Yang pertama adalah ham dan hazan. Hammi. Hammi itu artinya galau. Hammi itu artinya galau. Hazan itu artinya sedih. Hammi itu artinya terlalu mengkhawatirkan kejadian di masa depan yang belum pasti terjadi. Itu hammi. Hazan adalah terlalu sedih dengan kejadian yang sudah kemarin terjadi. Padahal kedua hal ini tidak membawa manfaat sekalipun bagi kesekarangan kita. Kita terlalu mengkhawatirkan nanti masa depan anak saya seperti apa, nanti masa depan keluarga saya seperti apa, nanti kalau terjadi begini bagaimana, nanti kalau krisis lagi bagaimana. Kita terlalu mengkhawatirkan. Yes, kita perlu punya antisipasi. Kita perlu punya namanya manajemen risiko. Itu penting banget. Itu bagian dari ikhtiar manusia, manajemen risiko. Tapi kalau cuma mengkhawatirkan dan tidak melakukan apa-apa, itu yang salah. Sehingga hal pertama yang harus kita hindari adalah galau dan sedih. Galau dan sedih, kalau tidak ditangani, dia akan membuat kita menjadi lemah dan malas. Ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah, kasal itu malas. Kalau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan, dan terlalu sedih dengan masa lalu yang sudah lewat, padahal masa depan itu belum terjadi, padahal masa lalu itu sudah nggak bisa kita ubah lagi, membuat kita menjadi lemah dan malas. Ngelihat krisis, kayak begini, lemah, malas, udahlah diam aja. Nah, kalau udah diam aja, berlanjut ke penyakit berikutnya. Namanya juben dan bukhel. Jubni dan bukhli. Jubni itu pengecut. Bukhli itu kikir atau pelit. Jubni itu adalah terlalu konservatif. Tidak berani ngambil resiko. Mau invest, yang saya takut nggak dapet, tujuannya ngapain lah gitu. Terlalu tinggi, itu cuma buat orang-orang pinter, itu susah, itu beresiko. Kalau bakhil, bukhli itu bakhil, kikir itu tidak rela melepas apa yang sudah dimiliki. Kalau jubni itu tidak berani mengambil sesuatu yang belum dimiliki, tidak berani dengan resikonya, tidak berani dengan konsekuensinya. Kalau bukhli itu tidak berani melepas apa yang sudah dimiliki. Saya udah nyaman di sini, udah PW di sini, nggak usah pindah deh, gitu kan? Nah, itu bukhli. Ada orang, nah ini gambaran seperti ini kira-kira ada orang yang saya sebut dengan mengencingi tempat air minumnya sendiri. Itu orang-orang yang mengeluh dengan pekerjaannya, tapi nggak juga pindah kerja. Nah, dia galau, aduh saya gimana karirnya nih ya, perusahaan saya kayak begini banget. Lalu dia sedih, aduh kemarin udah ngerjain ini, ngerjain itu, nggak dihargai juga sama bos. Jadi yang gimana yang nanti dikhawatirkan, yang udah lewat disedihkan. Membuat dia menjadi tidak produktif, lemah dan malas, nggak produktif. Dan dia mengeluh terus. Mau keluar, nyari kerjaan baru, takut. Dengan resiko nggak keterima. Dan khawatir, kikir, nggak mau melepas kursi yang sekarang dia kuasai. Saya kan udah jadi karyawan di sini. Ntar kalau saya lepas ya belum tentu juga ntar yang berikutnya dapat yang lebih bagus. Begini terus. Nah, orang yang kayak gini biasanya ujung-ujungnya terlibat utang. Karena pertumbuhan dirinya tidak bisa mendongkrak pertumbuhan penghasilannya, padahal pertumbuhan nafsunya dan pertumbuhan keinginannya itu tetap tinggi sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan, terjadi defisit. Kalau ada defisit ujungnya ke utang. Dan kalau utang pasti jatuhnya ke kesewenang-wenangan. Orang jadi tidak merdeka, dia tergantung sama orang lain. Nah, kira-kira ini penghambat kita menjadi punya wealth. Penghambat kekayaan kita adalah utang dan tergantung sama orang. Kenapa kita bisa ngutang? Karena kita pengecut, nggak berani ngambil resiko. Karena kita kikir dengan apa yang sudah kita miliki, nggak mau kita lepas. Kenapa ini terjadi? Karena kita lemah, karena kita malas. Kenapa ini terjadi? Karena kita terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi,
dan terlalu mengingat kesedihan di masa lalu yang sudah tidak bisa kita ubah lagi. Kira-kira begitu penghambat dari wealth. Jadi wealth adalah sesuatu yang belum kita spendingkan. Jangan melihat sesuatu yang kelihatan, dia punya ini, punya ini, itu pernah punya kekayaan. Tapi yang belum dia kuasai, yang belum dia belanjakan, mungkin itulah kekayaan sesungguhnya yang kita nggak bisa lihat. Cuma kekayaan yang yang real, yang ultimate wealth, itu justru yang kita titipkan untuk masa depan, yang di sana kita nggak bisa transaksi lagi, maka kita depositkan dari sekarang dengan cara kita bersedekah. Jangan galau, jangan sedih, jangan bingung dengan kondisi yang berubah-berubah. Jangan mengandalkan kepada pekerjaan yang stabil, jangan mengharapkan pada pekerjaan yang stabil, jangan mengandalkan pada bisnis yang besar. Perusahaan besar sekalipun bisa bangkrut, tapi haza min fadli robbi. Bergantunglah kepada Robku yang memberikan fadilah. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Terakhir agak teknis sedikit kalau ini. Lalu bagaimana kita mengelola kekayaan kita dalam jangka pendek? Ternyata ada 2 petunjuk yang bisa kita lihat. 2 petunjuk ini, yang satu berdasarkan hadis qudsi, yang satu berdasarkan hadis. Hadis qudsinya panjang. Aku mendengar suara di langit, di awan. Aku mendengar suara di langit yang memerintahkan kepada awan, siramlah, bergeraklah dan turunkan hujan di atas kebunnya Fulan bin Fulan. Lalu awan itu bergerak dan turunkan hujan di situ. Lalu pemuda tadi bertanya kepada orang yang sedang ada di kebun itu, apa yang kau lakukan? Aku mendengar suara di awan dan akhirnya sampai di sini. Siramlah kebun Fulan dan disebutkan namamu. Apa yang sebetulnya kamu lakukan? Lalu si petani tadi menjawab, jika kamu menanyakan hal ini, sebenarnya aku melihat apa yang dihasilkan kebun ini. Lalu aku sedekahkan sepertiganya, aku makan bersama keluargaku sepertiganya, dan aku kembalikan ke kebun itu sepertiganya. Jadi orang ini ketika yang lain menghadapi krisis, dia malah dapat keberkahan yang luar biasa. Ketika orang lain paceklik, dia malah dikasih hujan khusus untuknya. Ketika orang lain kesulitan, dia malah dikasih kemudahan, karena dia terbiasa setiap hasil panennya, sepertiga disedekahkan, sepertiga dikonsumsi, dan sepertiga lagi diproduktifkan. Ini rumus yang bisa kita pakai. Dan ini mirip dengan rumus ketika adalah seorang sahabat bertanya, bagaimana isi perut yang baik? Lalu disampaikan, cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Tapi jikapun harus lebih, hendaknya sepertiga perutnya diisi makanan, sepertiga lagi diisi minuman, dan sepertiga lagi diisi udara untuk bernafas. Jadi ternyata isi perut dan isi kantong itu mirip-mirip. Pakai ilmu sepertiga kali 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, sepertiga makanan berarti unsur bumi, sepertiga minuman unsur air, sepertiga lagi pernafasan unsur udara. 3 unsur kita kuasai, jadilah kita avatar. Ini mirip juga dengan apa yang kita panen. Sepertiga diproduktifkan, sepertiga dikonsumsi, sepertiga disedekahkan. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis. Bagaimana tantangan kita adalah mengelola income kita menjadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang berat sekarang adalah di zaman sekarang ada tambahan sepertiga lagi, yaitu cicilan utang, sepertiga dari penghasilan. Nah, kalau begini jadinya kita punya penghasilan harusnya 4/3, bukan 1 bagian lagi. Teman-teman, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya sangat senang sekali bisa sharing di sini. Mudah-mudahan manfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Agus yang sudah menginti, mendaging. Wah, kalau Mas Andra bilang bersyukur bertemu hari ini, hadir hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Namun kemudian kita ingin agar kini adalah sesi tentang silaturahim. Jadi ini bukan webinar, bukan seminar, bukan pada kontennya, karena ini konten nanti bisa ditanyakan langsung kepada
Mas Agus di grup kalau ada yang tertarik dengan apa sih ini, penasaran tentang sepertiga-sepertiga, karena saya mengingatnya yang sepertiga-sepertiga itu berarti dahsyat sekali kalau didorong oleh sepertiga malam ya Mas Agus ya. Emang rumusnya dahsyat sekali. Alhamdulillah. Sekali lagi thank you Mas Agus. Apakah Dr. Z sudah hadir, teman-teman, Mbak Asti, Mbak Chua? Kalau belum hadir, mari kita berfoto bersama karena sekarang sudah puncaknya tertinggi di 91 partisipan. Jadi total pas 91 dikali 3 berarti sekitar 100 berapa? 9 kali 3 270 ya, beserta para malaikat kanan kiri. Silakan Mbak Asti, Mbak Chua untuk berfoto bersama. Posenya mau seperti apa nih? Om Pras ada nggak? Om Prasnya belum ada, Om Prasnya belum ada. Langsung loncat. Hati-hati Om. Om Pras ada ide gaya koreografinya seperti apa? No dadah katanya ya. Oke, silakan. Oh, yang punya parka malah pada mau digituin ya. Oke, siap. Mbak Asia atau Mbak Chua nih yang mau foto, by the way? Mbak Asti, Mbak Chua, ready? Oke. Oke, saya ini deh, saya capture ya. Oh, kemana Om Mbak Chua? Mbak Asti. Oke. Ini ngerjain anggota teraktif nih. Asti first medianya itu mati katanya. Oh, nggak apa-apa. Saya bantu bisa, saya bantu. Sekali capture ya. aja nih. Mas Andra. Oke, semua siap-siap. 1, 2, 3, senyum termanis. Oke, sebentar. Capture pertama. Ini fotografer mahal. Saya langsung taruh di provokasi ya. Yes. Mohon maaf saya karena di provokasi 1, jadi saya taruhnya di situ. 2, 3 dibagi nggak ya? Nanti di forward. Oke, yang kedua siap-siap. Oh, yang kedua banyak yang ditutup. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan juga untuk Mas Andra Donata. Wah, pas. Habis. Oke. Bangun. Oke. Sekali lagi, apakah Dr. Z sudah hadir bersama kita? Atau belum? Kalau belum, berarti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin akan ada yang sharing insight atau bertanya kepada Mas Agus, boleh deh kalau untuk mengisi sambil menunggu Dr. Z. Silakan, adakah yang ingin ditanyakan Mbak Uti? Silakan Mbak Uti. Saya tuh tertarik dengan kalimat terakhirnya Mas Agus tadi. Gimana kalau ada cicilan hutang nih? Jadi bisa per 4/3 gajinya. Nah itu gimana ya Mas Agus? Saya langsung garuk-garuk ya juga ya. Ini masih punya KPR misalnya. Ya, makasih memang, Mas Agus. Makasih. Memang hitungannya jadi kacau ya gara-gara ada utang ya. Saya jadi ingat juga ketika dalam training saya minta teman-teman peserta untuk membuat daftar pengeluarannya apa aja. Jadi pengeluaran ini, lalu ada satu pengeluaran bayar kartu kredit, lalu yang lain. Loh, ini bayar kartu kredit buat apa? Dan saya kan menggunakan kartu kredit secara aktif, memang, dan saya nggak nyicil, memang pakai kartu kredit secara aktif dan saya bayar lagi di akhir bulan. Dia bilang begitu. Nah ini masuk kategori apa nih kartu kredit? Ya memang juga jadi susah ya. Jadi harusnya sih kita lihat, oke, cicilan oke. Cicilan itu cuma mengubah waktu pembayaran. Bayar kartu kredit cuma mengubah waktu pembayaran, tapi dia tidak menghilangkan esensi ini dipakai untuk apa. Jadi alokasi untuk apa? Kalau cicilan rumah kan masuk ke bagian yang apakah dia produktif atau konsumtif, tergantung. Rumah pertama selalu konsumtif. Ingat, rumah yang kita tinggali selalu masuk kategori konsumtif. Rumah kedua, ketiga, dan seterusnya produktif ya, kecuali ada penghuninya di situ. Penghuni ya. Nah, kalau ada penghuninya juga di situ, nah itu nggak produktif lagi, itu sama-sama konsumtif juga. Ya, jadi atau rumahnya mau dipakai buat yayasan, nah kalau itu kan berarti sedekah. Jadi bukan masalah ini utang atau yang lain, tapi dipakai untuk apa nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau KPR rumah pertama itu masuk dalam sepertiga yang konsumtif tadi ya, Mas Agus ya? Oke, terima kasih.